Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan seorang nabi besar yang pernah membelah laut, menantang Fir'aun dan berbicara langsung dengan Allah. Tapi hingga hari ini tidak satupun manusia tahu di mana jasadnya dikuburkan. Kuburannya tidak pernah ditemukan, tidak oleh arkeolog, tidak oleh sejarawan, bahkan tidak oleh musuh-musuhnya. Semua pencarian berujung pada satu kesimpulan yang mengerikan, yaitu makamnya memang disembunyikan oleh langit. Tapi mengapa apa yang sedang dijaga oleh Allah dari tangan manusia? Dan bagaimana mungkin Rasulullah bisa melihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya, padahal tempatnya saja tidak pernah bisa dilacak? Inilah salah satu rahasia terbesar dalam sejarah para nabi. Sebuah misteri yang tidak bisa dipecahkan dengan peta atau GPS. Hanya bisa ditelusuri lewat wahyu dan jejak langit yang tertutup rapat. Simak video ini sampai akhir karena kita akan menguak fakta mencengangkan tentang seorang nabi yang bahkan bumi pun tidak diizinkan menyentuh jasadnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Misteri yang dijaga langit dan bumi. Dalam sejarah umat manusia, hanya sedikit tokoh yang memiliki kedudukan sedemikian luar biasa di tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam. Tapi ironisnya, justru makam beliau menjadi salah satu misteri terbesar yang tidak terpecahkan hingga hari ini. Riwayat-riwayat sahih dari Rasulullah menjelaskan sesuatu yang menggetarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku melewati Musa pada malam Isra di Tanah Merah dekat Bukit Pasir. Dia sedang sholat di dalam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Musa dimakamkan di suatu tempat, namun tidak bisa dilacak oleh manusia. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menampar mata malaikat itu. Maka Allah mengembalikan penglihatannya dan berkata kepadanya, "Kembalilah kepadanya dan katakan agar ia meletakkan tangannya pada punggung seekor sapi. Ia akan hidup selama jumlah helai rambut yang tertutup oleh tangannya dalam hitungan tahun." Lalu malaikat mencabut ruh Nabi Musa di tempat yang dekat dengan tanah suci. Namun hingga hari ini tidak seorang pun tahu di mana makamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Allah sembunyikan makam Nabi Musa? Apakah hanya sekedar untuk menghindari pengkultusan? Ataukah ada rahasia geopolitik dan spiritual yang jauh lebih dalam? Disinilah investigasi sejarah ini dimulai. Dari perbatasan Palestina hingga tanah Yordan, dari Gunung Nebo hingga dataran Moab, para arkeolog, sejarawan, hingga pemuka agama telah menelusuri jejak Nabi Musa. Namun semua usaha itu seperti ditelan kabut yang tidak pernah terangkat. Tidak ada satupun yang bisa menyatakan dengan yakin inilah makamnya. Lalu, mengapa Allah menutup rapat lokasi itu? Dan lebih mencengangkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya. Pertanyaan itu membuka celah besar untuk menggali lebih dalam misteri ini. Adakah kehidupan yang berlangsung di alam barzah bagi para nabi? Dan mengapa hanya Nabi Musa yang disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah dalam konteks ini? Ini bukan sekedar kisah Nabi yang wafat. Ini adalah teka-teki sejarah, spiritualitas, dan rahasia langit
yang disembunyikan dari mata dunia. Kita baru saja membuka lembar pertamanya. Lokasi yang disembunyikan malaikat. Dataran Moab, tanah yang sunyi di wilayah Yordan modern. Kitab Ulangan 34 ayat 5-6 dalam Taurat menyatakan bahwa Nabi Musa wafat di sana dan dikuburkan oleh Allah sendiri. Tetapi tidak seorang pun mengetahui tempat kuburnya hingga hari ini. Disinilah alur investigasi semakin dalam. Jika dalam versi Yahudi dikatakan bahwa Allah sendiri yang menguburkan Nabi Musa, dan dalam riwayat Sahih Rasulullah juga dinyatakan tidak ada manusia yang tahu lokasi makam itu, maka satu hal menjadi jelas, ini adalah keputusan dari langit. Bukan karena kurangnya saksi, bukan karena catatan sejarah yang hilang, tapi karena memang lokasi itu disembunyikan oleh Allah dan para malaikatnya. Imam Nawawi dalam syarahnya atas Sahih Muslim menjelaskan bahwa jasad para nabi tidak akan hancur di dalam tanah, dan mereka tetap hidup dalam bentuk yang tidak diketahui oleh manusia. Maka hadis tentang Nabi Musa sholat dalam kuburnya bukan kiasan, tapi fakta gaib yang hanya diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Nebo di Yordan menjadi salah satu tempat yang paling sering dikaitkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan di puncaknya dibangun monumen salib besar oleh otoritas Nasrani modern. Tapi ketika para ahli Islam dan ilmuwan mencoba membuktikan eksistensi makam Nabi Musa di situ, semua data arkeologis menunjukkan kekosongan. Bahkan pemetaan satelit, penggalian tanah, dan pengujian geologis tidak menunjukkan tanda-tanda kuburan besar ataupun bangunan makam kuno di lokasi tersebut. Yang lebih mencengangkan, setiap upaya besar untuk menggali bukit justru selalu diiringi oleh kegagalan, kecelakaan misterius, hingga penutupan proyek oleh pemerintah setempat. Para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sepakat bahwa disembunyikannya makam Nabi Musa adalah bentuk penjagaan agar umat manusia tidak terjerumus pada hulu atau berlebihan dalam mengagungkan hingga menyembah. Tapi jika hanya karena itu, kenapa tidak dilakukan hal yang sama terhadap makam Rasulullah atau makam Nabi Ibrahim? Inilah sisi ketegangan investigasi yang menuntut kita menggali lebih dalam. Apakah ada keterkaitan antara disembunyikannya makam Nabi Musa dengan konflik akhir zaman di wilayah Syam? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa tetap hidup dan sholat dalam kuburnya? Jika itu benar, maka apakah Nabi Musa bisa melihat umat Rasulullah dari dalam kubur? Ataukah beliau masih memantau jalannya sejarah umat manusia? Perburuan yang dilindungi takdir. Perburuan terhadap makam Nabi Musa bukan hanya dilakukan oleh para pemeluk agama, tapi juga oleh kekuatan politik. Dalam dekade-dekade terakhir, beberapa lembaga intelijen bahkan tercatat diam-diam mengucurkan dana untuk riset arkeologis di wilayah Yordan Barat, sekitar dataran Moab dan Gunung Nebo. Apakah motifnya murni sejarah? Tentu saja tidak. Semua berakar pada satu asumsi, yaitu jika lokasi makam Nabi Musa ditemukan, maka simbol kekuasaan spiritual besar akan berpindah tangan. Tapi berkali-kali pula usaha itu menemui jalan buntu. Sebuah laporan intelijen dari seorang arkeolog Amerika yang tidak pernah dipublikasikan ke media menyebutkan bahwa saat dilakukan penggalian di sebuah lembah dekat Wadi Al-Mujib, para pekerja mengalami fenomena yang sulit dijelaskan, yaitu kompas berputar sendiri, sinyal alat komunikasi hilang. Bahkan dua pekerja mengalami mimpi yang sama, yaitu melihat seorang lelaki berjubah berkata, "Jangan kalian ganggu yang dijaga langit." Dokumen itu kemudian disimpan rapat dan proyek dihentikan secara mendadak. Sejak saat itu,
lokasi tersebut ditutup oleh otoritas Jordania dengan alasan konservasi alam. Di sisi lain, para ulama salaf Ahlus Sunnah seperti Al-Baghawi dan At-Tabari menekankan bahwa Allah tidak menyebutkan secara eksplisit lokasi kematian Nabi Musa dalam Al-Quran, bukan karena lupa, tapi karena kehendak ilahiyah. Dalam tafsir At-Tabari saat menjelaskan surat Al-Maidah ayat 26 tentang pengembaraan Bani Israel selama 40 tahun di padang pasir, disebutkan bahwa pada masa itu adalah bentuk penyaringan terhadap generasi yang keras kepala, dan wafatnya Nabi Musa menjadi simbol bahwa pemimpin sejati tidak boleh dikultuskan secara jasad. Yang lebih mencengangkan, beberapa laporan militer dari Perang 6 Hari pada tahun 1967 mencatat bahwa beberapa tentara Israel yang melintasi daerah sekitar lembah Moab mengaku mengalami gangguan psikis saat mendekati area yang diduga sebagai lokasi peninggalan Nabi Musa. Salah seorang perwira bahkan dikutip dalam laporan medis mengalami delusi religius mendadak dan berkata, "Aku melihat seorang lelaki tinggi berjenggot menunjuk tanah dan berkata, 'Kamu tidak punya hak atas ini.'" Laporan ini dikubur dalam dokumen militer rahasia hingga bocor di tahun 1999. Riwayat-riwayat sahih tetap memegang kendali atas narasi ini. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah berkata bahwa Nabi Musa dimakamkan di tanah dekat Bukit Pasir Merah, tapi tidak seorang pun mengetahui tempat itu. Ini bukan sekedar kalimat simbolik, tapi arahan bahwa Allah telah mencabut lokasi itu dari jangkauan semua makhluk sebagai bentuk pemisahan Nabi Musa dari konflik dunia. Mengapa demikian? Karena Nabi Musa bukan sekedar nabi biasa. Beliau adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan zalim Fir'aun, pembela kebenaran yang keras dan tidak kompromi. Andaikan makamnya diketahui, sangat mungkin akan menjadi pusat politik, pusat propaganda, bahkan tempat pemujaan spiritual yang berujung pada kerusakan akidah. Dan semua ini masih belum menyentuh sisi terdalam misteri. Jika Nabi Musa wafat dan dimakamkan, bagaimana mungkin Rasulullah melihatnya sedang sholat di dalam kuburnya? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam Isra Mi'raj? Nabi Musa, Barzah, dan rahasia langit ketujuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam Isra Mi'raj, satu sosok muncul berulang kali dalam peristiwa agung itu. Bukan hanya di langit dunia, tapi juga dalam interaksi langsung, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa setiap kali Rasulullah melewati lapisan langit, para nabi menyambut beliau. Namun yang unik, hanya Nabi Musa yang menunjukkan reaksi emosional. Setelah perintah sholat difardukan sebanyak 50 kali, Nabi Musa adalah yang menyarankan agar Rasulullah kembali meminta keringanan kepada Allah. Hal ini beliau lakukan berulang-ulang hingga sholat menjadi 5 waktu. Ketika Rasulullah turun dan Nabi Musa mendengar keputusan itu, beliau berkata, "Aku tahu manusia tidak akan sanggup mengerjakannya semua." Ini bukan sekedar saran, ini adalah intervensi spiritual dari seseorang yang secara jasad telah wafat. Dan tetap Nabi Musa muncul, berbicara, bahkan memperingatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ulama besar seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para nabi memang dihidupkan secara khusus dalam barzah mereka. Namun bagi Nabi Musa ada indikasi bahwa kehidupannya di alam barzah memiliki level eksistensi yang berbeda. Beliau bisa menyaksikan dan berinteraksi dengan Rasulullah dalam dimensi langit. Beliau bisa memberi nasihat. Bahkan Rasulullah juga melihatnya sholat di kuburnya, seperti dalam riwayat Muslim. Artinya, Nabi Musa bukan hanya berada dalam barzah pasif, beliau memiliki peran aktif dalam sejarah kenabian terakhir. Beliau menyaksikan
dan bisa berkomentar. Inilah yang membuat rahasia makamnya menjadi lebih dari sekedar lokasi geologis. Ini menyentuh ranah yang jauh lebih dalam, yaitu dimensi spiritual di mana Allah memisahkan para nabi dari hukum-hukum kematian biasa. Dan yang lebih mengguncang adalah dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi hidup dalam kubur mereka dan mereka sholat. Ini bukan metafora, ini adalah realitas yang telah Rasulullah lihat sendiri. Dengan segala rahasia yang melingkupi Nabi Musa dari wafatnya, penguburannya yang dilakukan oleh Allah, hingga keberadaannya di langit saat Isra Mi'raj, maka tidak aneh jika makamnya disembunyikan. Ini bukan untuk menjauhkan manusia dari sejarah, tetapi untuk menjaga batas antara dunia yang fana dan wilayah rahasia yang ditutup rapat oleh langit. Nabi Musa bukan simbol, beliau adalah realitas aktif dalam transisi besar sejarah umat manusia. Dalam konteks akhir zaman, sebagian ulama tafsir seperti Asy-Syaukani menyebutkan bahwa keterlibatan Nabi Musa dalam narasi langit bisa menjadi bagian dari pengetahuan gaib yang hanya akan dibuka mendekati hari-hari terakhir dunia. Dan inilah klimaks investigasi kita. Makamnya tidak ditemukan bukan karena tidak ada, tapi karena tidak boleh ditemukan. Jasadnya bukan lenyap, tapi dijaga dari tangan manusia. Dan kehadirannya dalam sejarah akhir zaman bukan lewat artefak, tapi lewat fungsi spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang membaca tanda-tanda langit dengan ilmu dan iman. Rahasia ini bukan untuk memuaskan rasa penasaran semata, tapi untuk mengguncang keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan segalanya lewat sains dan sejarah. Nyatanya tidak. Ada wilayah yang hanya bisa dibuka oleh wahyu. Dan Nabi Musa dengan segala misterinya adalah bagian dari penjagaan langit atas batas itu. Jika Anda mencari jasadnya, Anda akan tersesat. Tapi jika Anda mencari pelajarannya, Anda akan terbimbing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.